Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathum muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan kita. Apa? Yang pertama ada hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Ini berbahaya. Jika kita mengikuti hawa nafsu, maka rusak amal ibadah kita, maka sia-sia amal ibadah kita. Bahkan Hasan Al-Basri berkata, kalau kita ingin selamat dari godaan syaitan, dari jilatan api neraka, maka kita harus bisa menahan 4 perkara. Yang pertama, tahan diri dari rasa rindu. Jika kita mencintai seseorang, rindu kita kepada orang tersebut, tapi kita tahan rasa rindu itu, kita tahan rasa cinta itu, tidak kita ungkapkan. Kenapa? Karena ketika kita ungkapkan mungkin saja menjadi sumber maksiat. Kita tahan, Allah memanggilnya. Dalam keadaan menahan rasa rindu, maka dia bisa mendapat pahala syahid. Itu sudah tertulis dalam kitab-kitab mu'tabar, di antaranya adalah kitab I'anatul Talibin. Bahkan dalam satu riwayat ada satu hadis yang mengatakan, man asyika fa'affa fakatama famata mata syahidan. Yang menanggung rasa rindu, berat dia menanggung rasa rindu, sampai dia mati menanggung rasa rindu itu, maka dia mendapatkan pahala syahid, matinya mati syahid. Maka ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang betul-betul menahan rasa rindu itu karena Allah. Yang kedua, dia bisa menahan amarahnya. Nah, jadi orang yang mampu menahan amarahnya berarti dia bisa mengendalikan dirinya. Fal ghadabu yuzilul aqla. Karena bermula marah itu bisa jadi kita hilang akal. Kalau sudah hilang akal, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi bagi mereka yang bawaannya selalu emosi temperamental, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwasanya amalkan istighfar sesudah sholat asar sebanyak 70 kali. Fastaghfirillah kulla yaumin ba'da sholatil asri 70 marrah. Ya, jadi sesudah sholat asar. Untuk apa tujuannya? Untuk melembutkan hati kita agar kita nantinya bisa menahan amarah kita. Kemudian yang ketiga, mampu menahan rasa takut. Apalagi sekarang masa pandemi, banyak orang yang kadang-kadang parno, takutnya berlebihan. Ketahuilah bahwasanya kita orang-orang beriman tidak perlu cemas dan tidak perlu terlalu takut. Kalau kita terlalu takut, seolah-olah kita tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu tidak mesti datangnya corona. Mati itu tidak mesti kena corona. Jangan sampai gara-gara corona kita merana. Jangan sampai gara-gara corona kita sengsara. Ayo kita tetap menjaga protokol kesehatan. Namun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita bisa mati dalam keadaan apapun selama kita masih bernyawa. Bisa jadi sebabnya karena corona atau hanya penyakit-penyakit yang lain. Tapi intinya kita mohon kepada Allah, apapun itu, mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, kalau kita bisa menahan diri dari syahwat kita. Kalau keempat ini kita bisa menahan diri kita dari keempat hal ini, maka kita tidak akan bisa digoda oleh iblis ataupun syaitan, bahkan kita terlindungi dari jilatan api neraka.